Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ikhwani arsadakumullah. Al-Quran itu secara bahasa benar-benar mengagumkan, yang menampilkan kata-kata yang benar-benar halus, detail, menarik perhatian untuk dipelajari. Pada kesempatan ini, kami akan mengaturkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kaidah tentang tauhid atau lafal yang menggunakan kaidah tauhid, yang mana akan menguatkan lafal tersebut dibanding yang lainnya. Berikut ini akan kami aturkan ayat-ayat, penjelasan tafsirnya, serta ayat-ayat yang terdapat lafal tersebut dan penjelasannya seperti berikut ini. Surat Yusuf 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna khalaqatiin. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Penjelasan ayat, mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah mengutamakanmu di atas kami dan memuliakanmu dengan ilmu, kesantunan, dan keutamaan. Dan sesungguhnya kami benar-benar orang-orang yang berbuat kesalahan melalui tindakan yang kami perbuat dengan sengaja terhadap dirimu dan saudaramu. Surat Yusuf 97. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Penjelasan ayat, putra-putra Yakub berkata kepadanya, wahai ayah kami, mintakanlah untuk kami kepada Tuhanmu supaya mengampuni kami dan menutupi dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami telah berbuat salah dalam tindakan yang kami lakukan terhadap Yusuf dan saudara kandungnya. Ikhwani arsyadakumullah, demikian tadi ayat-ayat yang kami aturkan. Di dalamnya terdapat lafal inna kunna dan lafal ingkunna, yang mana keduanya menggunakan kaidah tauhid. Untuk selanjutnya, kami akan mengaturkan penjelasan tentang kedua lafal tersebut, yaitu lafal inna kunna dan ingkunna, seperti berikut ini penjelasannya. Penjelasan lafal inna kunna lebih kuat daripada lafal in kunna. 1. Lafal inna kunna lebih kuat dari lafal in kunna pada surat Yusuf ayat 91 dan ayat 97. 2. Pada surat Yusuf ayat 91 lafal in kunna la khotiin, itu pengertiannya saudara-saudara Nabi Yusuf kesalahannya kepadanya lebih sedikit dibanding
kesalahan mereka kepada bapaknya, Nabi Yakub. Di antara kesalahan mereka mulai membuang Nabi Yusuf hingga memohon maaf ketika bertemu Nabi Yusuf saat menjadi raja, seperti dijelaskan pada ayat 91 hingga ayat 93. 3. Pada surat Yusuf ayat 97, lafal inna kunna khotiin, itu pengertiannya saudara-saudara Nabi Yusuf kesalahannya kepada bapak mereka lebih banyak atau lebih besar dibanding kesalahan mereka kepada Nabi Yusuf. Di antara kesalahan mereka mulai membuang Nabi Yusuf dan berbohong hingga memohon maaf ketika bertemu Nabi Yusuf saat menjadi raja, dan Nabi Yakub menangis bertahun-tahun hingga tidak bisa melihat, seperti dijelaskan pada ayat 93 hingga ayat 98. 4. Kesalahan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kepada bapaknya lebih besar dan lebih panjang hingga lebih menimbulkan derita lebih besar dari deritanya Nabi Yusuf alaihissalam, maka menggunakan lafal inna kunna. Ikhwani arsadokumullah, demikian tadi yang kami aturkan penjelasan tentang lafal inna kunna dan lafal ingkuna, baik itu penjelasan ayatnya maupun kedua lafal tersebut. Untuk selanjutnya, kami akan mengaturkan ayat-ayat yang membicarakan tentang sikap selalu memaafkan dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memiliki kesalahan terhadapnya benar-benar sangat besar. Ayat dan penjelasannya seperti berikut ini. Surat Yusuf 98, salah besar tetap diampuni dan dimohonkan ampunan. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu wal ghafurur rahim. Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Penjelasan ayat, Nabi Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagi kalian kepada Allah di waktu yang tepat, yaitu di waktu sebelum fajar, di mana doa akan dikabulkan. Yakub tidak tergesa-gesa berdoa untuk menunjukkan betapa buruknya perbuatan mereka, dan kepastian pengabulan doa itu adalah sebagai wujud kasih sayang kepada mereka. Tidak boleh menaruh dendam. Falamma wallaitu da'ani faqal ma huwa illa ma ra'ait ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina yushan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyah. Faqal Abdullah hadil lati balagot bik wa yalati la nutik. Tatkala aku berpaling pergi, ia pun memanggilku dan berkata bahwa amalannya hanyalah seperti yang terlihat. Hanya saja ia tidak memiliki perasaan dendam dalam hati kepada seorang muslim pun, dan ia tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepada yang lain. Abdullah berkata,
inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah yang tidak kami mampui. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang penjelasan inna kunna dan ingkuna serta ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kedua lafal tersebut. Semoga usaha kita dalam memahami Al-Quran selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.